Negeri 4 Purwodadi, Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan SD Negeri 4 Purwodadi. Mohon izin Bu dan Bapak Ibu sekalian, hari ini mungkin kenapa kita berkumpul di sini tak lain adalah karena rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana nikmat yang sempurna, nikmat sehat, sehingga kita bisa tolabul ilmi, belajar bersama ya Bapak Ibu ya, belajar bersama di dalam meningkatkan kapasitas kita, di dalam meningkatkan kompetensi kita, di dalam melayani anak didik kita. Sholawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Di dunia kita mendapatkan petunjuk yang nyata, yang hak, dan kita bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Dan insyaallah sempatnya di yang kiamat. Amin. Oke Bapak Ibu, hari ini mungkin ada yang berbeda dan mungkin baru apa ya namanya mendengar budaya positif. Jadi tren budaya positif ini adalah tren utama yang dikembangkan oleh Kemdikbudristek di dalam mewadahi situasi, kondisi, dan bagaimana cara kita berhadapan terhadap sesama di lingkungan sekolah. Nah, nanti Bapak Ibu kita akan belajar budaya positif itu yang seperti apa sih? Sudahkah kita menerapkan di sekolah kita? Sudahkah di dalam diri kita memiliki keyakinan tentang apa itu budaya positif dan apa pengaruhnya terhadap siswa-siswa di kelas kita? Nanti kita akan kupas tuntas di situ sampai ternyata mungkin saya baru berapa persen mengenal dan memahami serta penerapannya di dalam budaya positif. Nah, Bapak Ibu, namun sebelum di sini seperti yang tadi malam selesai untuk kegiatannya adalah tapi jangan apa yang namanya Bapak Ibu ya, sekarang ya saya takut jadi santai aja. Jadi tidak akan dinilai Bapak Ibu dan insya Allah tidak akan ada ujian budaya positif untuk guru SD 4 Purwodadi, tidak ada. Jadi santai saja Bapak Ibu ya. Oke. Iya. Yang pertama saya sudah membagi kelompok. Ada yang mungkin mau protes silahkan. Pak Irwan. Saya ikut saja. Oh ikut saja. Iya. Soalnya gini, jenengan lobbynya pelan. Jadi yang lebih duluan itu ya tak akomodasikan. Mas Zulfa itu sebelum maghrib sebelum Anda Mas, itu sudah telepon saya. Seperti itu ya Pak. Iya. Karena dia ingin punya tim yang solid Pak. Jadi bukan apa-apa karena ingin. Jadi Pak Zulfa itu ada yang muda, ada yang sepuh Bukis. Supaya nanti Bukis juga merasa nyaman gitu. Jadi seperti itu. Sama halnya juga Pak Irwan. Nah, Pak Tukin ini kalau nggak ditunggu Pak Irwan nanti bisa kemana-mana ya. Makanya saya sediakan Pak Irwan supaya untuk mengawasi. Nah, gitu. Nah, nanti kalau yang kelompoknya Pak Musi, jangan lupa penyemangatnya ada Bu Dewi Pak Musi. Nah, jadi semua kelompok itu saya bagi gendernya harus ada bapaknya dan ada ibunya, ada guru kelasnya dan ada guru mapelnya. Kalau saya bagi rata 2 bapak 1 ibu semuanya nggak rata. Jadi ya silakan nanti kalau Pak Zulfa 1 bapak 2 ibu ya silakan. Misalnya tulis ya 1 ibu 2 bapak ya silakan. Jadi seperti itu. Terspesial untuk kelompoknya Pak Arif dan Pak Petrus ini 4 orang sendiri. Saya takutnya nanti rebutan, maka tak biar adil 2 bapak 2 ibu. Maaf Bapak Ibu, intermezzo aja. Oke, kita yang pertama adalah di game bahasanya apa Bu Novi? Aku kok bingung. UMI. Saya mau tak tulis I love you gitu. UMI. Jadi ini bahasa Indonesianya apa Bu Novi? Oh siapa saya? Siapa saya? Novi. Oke, nah nanti Bapak Ibu
Ada 6 kertas berwarna di sini. Nggak usah rebutan ya Bapak Ibu ya. Pokoknya aku diwarnakan nggak usah. Waduh, maaf ya. Ini sudah saya bagi. Yang di sini, ini kelompoknya Pak Widodo, yang merah. Yang biru ini kelompoknya Pak Arif. Nah, yang kuning kelompoknya Pak Kusdi. Kemudian Pak Herwan hijau, Bu Novi pink sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian yang terakhir bukan anak tiri sisa ya enggak, biru muda kelompoknya Bulis. Oke, Bapak Ibu sudah menentukan ketua kelompoknya? Sudah. Saya mau tanya boleh nggak? Pak Irwan, ketua kelompoknya siapa? Ketua kelompoknya Bulis. Oke, ini kan artinya aklamasi ya, aklamasi kelompok. Nah, iya, 2-1 itu menang 2. Oke, sekarang saya mau tanya begini, sudah semuanya menuju ketua kelompok ya? Berikan alasan kepada saya, misalkan Pak Irwan sama Pak Tukin mengapa menunjuk Budi sebagai ketua kelompok, atas dasar apa? Silakan Pak Irwan dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alasan saya pribadi untuk menunjuk Bulis untuk menjadi ketua, mengenakan beliau nanti tinggal suruh Pak gitu ya. Makasih Pak. Oh gitu ya. Saya memang baik. Saya sendiri ya menunjuk Bulis karena ya muda, lebih energi. Oke, nah itu. Ya, muda dan energi. Satu kelompok, tidak semua ya. Kalau itu saya di sini deh. Kata kelompoknya sih Mbak Kusri. Alasannya kenapa? Ngobrol. Alasan kami menunjuk Pak Gusti sebagai ketua, yang satu bukan karena laki-lakinya Pak, tapi saya melihat dari segi cara menyelesaikan masalah, kebijakan, terus istilahnya apa? Sinamunya apa? Pengalaman. Ya, akhirnya betul, pengalaman dari kami. Terima kasih ya. Oke, jadi saya yakin semuanya masing-masing sudah menentukan ketua kelompok itu karena ada dasar yang tiap kelompok berbeda-beda. Ya, misalnya di grupnya Pak Widodo ketua kelompoknya Pak Widodo. Nah, misalkan karena apa? Supaya nanti misalkan ada 2 permaisuri yang mendampingi. Ya, misalkan. Jadi begitu boleh silakan. Bukan sama Pak kali sini gini. Oke, saya minta ketua kelompoknya silakan saged berdiri di sini. Ya. Menghadap ke sini Bapak Ibu. Menghadap ke sini. Oke. Ya. Oke. Dua bersama supaya nanti Oke. Ya, terima kasih. Oke, Bapak Ibu. Jadi nanti gamenya begini. Bapak Ibu, ini adalah leadernya. Ya betul kan? Ibaratnya kereta itu ada lokomotifnya, ada gerbongnya ya Bapak Ibu ya. Nanti berbeda dengan kereta. Kalau kereta itu lokomotif menarik gerbongnya, ini saya balik Bapak Ibu. Jadi gerbongnya yang akan mendorong lokomotifnya, ya. Gerbongnya yang akan mendorong lokomotifnya. Jadi nanti di depan sini akan saya sediakan kertas, masing-masing kelompok harus mengambil 3 kertas sesuai dengan warna yang tadi saya bagi. Ya, tetapi lokomotifnya harus ditutup matanya. Ya, dengan taplak ini. Nah, contoh begini. Mohon maaf Pak Irwan, ini bukan kelinci percobaan ya, tapi sampling. Dia punya ada pengemudi
kehormatan tersendiri. Seperti ini. Kan, saya. Pak Arif, Pak Suba, sini. Kan ada ke sini. Oke. Perhatikan, ibunda. Kata kuncinya tidak boleh ada suara dari mulut. Jadi kayak itu, bigok kanan, gini nggak boleh. Hah? Nah, strateginya nanti pikirkan kelompok. Jadi bisa kelompok itu berbeda-beda strateginya. Contoh, misalnya nak belok kiri, kita tangannya sokin saya ceplek iki yo, ceplek. Nah, jadi sel. Nah, terus nak jongkok piye dua-duanya di aja dipenek banget. Seperti itu karena kami kertasnya di bawah. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ingat ya, biasanya yang ini suka melanggar janji itu Bu Dewi. Ayo kiri. Nah, saking semangatnya kan begitu. Ini nggak boleh. Hah? Ini sebentar. Jadi nanti ini hanya contoh. Begitu ya. Nanti setelah mengumpulkan 3 kertas dengan warna yang sama, di situ ada 3 kata. Dan kata itu berhubungan dengan seseorang yang menjadi sebuah pemimpin profesi, tapi dia sebagai pemimpin. Contoh, mohon maaf ya ini. Kalau di kapal itu pemimpinnya adalah nakoda. Jadi misalkan ada kapal, air, laut. Nah, panjenengan harus bisa menyimpulkan profesi apa yang berhubungan dengan itu. Nah, begitu. Siap ya Bapak Ibu ya? Nah, saya buka dulu. Gak dibuka dulu. Silakan kembali lagi ke ketua kelompoknya. Saya minta tolong ini digeser dulu, gak apa-apa Mas. Kakak dia ke gini ya. Oke, jadi setiap kelompok nanti punya waktu 2 menit harus menyelesaikan. Kalau 2 menit kok hanya dapat 2 kertas, di 2 kertas itu harus bisa menyimpulkan. Begitu ya. Ada tulisannya berarti. Ada tulisannya. Kata ya Pak ya. Kata. Ada kata. Ya, ada. Jadi 3 kertas itu masing-masing ada kata yang perlu untuk menjawab profesi gitu. Iya. Bukan digabung, tapi menghubungkan. Iya, menghubungkan itu tentang apa ya? Seperti tadi ya. Kapal, air, laut. Misalnya, berarti itu maksudnya. Oke. Dan itu harus perhatikan ya. Hanya sekali jawab. Ada murid sekolah dulu dari kepala sekolah. Di antara salah satunya yang di situ itu Pak. Jenengan punya indera ke-8 itu Pak. Dan pas dia dapat itu ya jenengan sudah punya bocoran. Ya siap-siap. Saya lupa tadi yang di warna apa itu yang dapat itu ya. Jadi seperti itu. Oke. Kita ambil 2 kelompok dulu, 2 kelompok. Jadi nanti 2 kelompok. Tapi nanti jawabnya bersama-sama. Jadi dipikirkan dulu. Nanti kalau sudah semuanya maju, semua baru nanti dijawab. Itu ya. Tapi waktunya masing-masing setiap kelompok nanti harus 2 menit. Oke ya. Nah sekarang dari kelompok 1 dan 2 dulu. Silakan. Tentukan lokomotifnya siapa. Yes, kelompoknya tuh. Nanti akan diawasi publik. Kalau curang itu berarti diskualifikasi. Yang diikat apa harus ketuanya? Yang diikat harus lokomotifnya, tidak harus ketuanya. Nah, tidak harus ketuanya. Pokoknya diikat dulu, baru kertasnya nanti tak ambil. Kami jaga pun Pak Arif tadi warna apa? Warna biru. Oke, berarti bisa
berarti warna merah ya. Iya, Ya. siap. Sudah diikat? Ketua kelompok. Gua sing ini pas ini. Kertasnya itu ditaruh di mana? Terserah saya mau. Nggak boleh bersuara katanya. Sebentar belum saya mulai ya. Silakan strateginya bicarakan dulu. Oke, siap. Sebentar ya, saya letakkan dulu. Untuk si kalau Pak Irwan 2 menit, nanti kalau pokoknya nggak dapat apa-apa ya terserah. Ingat, sekali ada suara dari mulut dis. Otis ya. Iya. Iya. Sekali ada suara dari mulut bis artinya melanggar kesepakatan. Siap? Siap. Ya. Oke. Ya, 1, 2, mulai. Ya, silakan. Boleh belok kiri, boleh belok kanan. Kita kayak misi-misi. Bujati itu ngapain Bujati? Gimana Pak Irwan? Oke. Masih 1 menit. Di bawah belakangnya sudah. Kode tuh. Ini Pak. Bagaimana Pak Irwan? Masih. 15 detik lagi. 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iya. Oke. Silakan dibuka kemudian kertasnya di bawah duduk. Dibuka ya sedapatnya di bawah. Pokoknya sedapatnya di bawah duduk. Yuk. Oke, silakan duduk. Pokoknya di bawah duduk. Loh, masa kayak gini? Oke. Ya, disimpan dulu ya sambil dipikirkan. Sambil dipikirkan. Oke. Iya. Iya. Oke. Sekarang kelompoknya Pak Kusti dan Pak Kusti warna apa tadi ya? Hijau. Oke. Ini biar di sini nggak apa-apa. Yang diambil kan yang di bawah. Jangan yang di atas. Ini yang di atas mungkin di bapaknya ini. Geraya
masing-masing saling menjaga kelompok yang Iya. lain ya. Mas, Mundur. Nopi ya, Pak Nopi ya. Oh, bodoh aku loh. Jangan tadi seperti kelompoknya bukan Nopi, Pak. Ayo sini Pak, sini. Itu cici wes. Apa kok banget jangan? Ini kita orang beli ngomong Pak. Oke ya. Sudah siap belum? Pak Irwan. Aku wis sering Oke. Silakan bahasanya Pak Irwan. 3, 2, 1, mulai. Awas. Bu Dewi tidak boleh suara dari mulut, Pak Gusti. Kerengkok ya. Boleh sambil tiduran Pak Irwan, boleh. Jadi kayak berenang geriak-geriak gitu boleh. Bokongnya bareng kayak dia. Gue pakai kode geret. Bisa sekali. Bisa kan jenenge. Pak Irwan di Pak Irwan. Sudah dapat semua. Kalau udah langsung dibuka. Belum ada 2 menit tapi udah dapat semua bisa dibuka. Iya, luar biasa. Kerja timnya berarti bagus ini. Saya kasihan Bu Elsa, salah betul. Pokoknya Bu Elsa bisa begini. Oh gitu ya? Oh oke. Kode Pak, kode. Iya. Oke sekarang terakhir kelompoknya Pak Zulfa dan Pak Irwan. Mbak Nopi masih ada di tangan ini? Iya. Pak timernya Pak Herman ya. Oke silakan. Pak Herman ya. Oke sudah ditutup. Sebentar. Sebentar. Ya terserah saya. Pak Irwan tadi warna apa? Oh, Saya pink, Pak Nopi saya pink. Wapor ya kalau. Di tangan ini Mbak Nopi bukan betul Pak. Duh lah. Jangan sih ditutup balik kok. Iya, pas. Oke, Jose mundur dulu, mundur lagi mas. Pulang sih. Iya, mundur lagi. Ini bentar ya. Tak pikirin semua yang aku dapatkan. Mas Irwan ada sini dulu. Ada ketipu dulu. Mau gitu. Ini ada ketipu dulu. Nah, gitu dong itu. Putar balik. Oke. Perhatikan ya. Kali geret balik. Boleh balik, boleh jalannya mundur boleh. Jadi jalan mundur saya ngambil yang belakang Pak ya. Yang tetap yang depan. Ya. Perhatikan ya, boleh membalik, boleh jalannya mundur boleh. Ingat sebenarnya aturannya tangan kedua tangan itu tidak boleh lepas dari pundak. Jadi perhatikan ya. Jadi begini. Aturannya kalau Pak Jenderal mau bersama itu yang memberi komando itu harusnya paling belakang dulu lah, yang meneruskan yang tengah itu meneruskan.
Oh, mau kayak gitu mau. Dan tadi kan strateginya begitu loh maksudnya. Oke. 1. Belum ngirim mawon. Oh, jadi buka Pak Zulfa. 1, 2, 3. Kena sopo mau aku. Ayo nasi kanan. Satu menit. Wes. Jangan bersuara. Iya, terima. Lah mau itu Jepang ya banget itu juga. Oke, silakan. Nah, sekarang pikirkan Bapak Ibu yang dapat 3 ya alhamdulillah, yang dapat 1 mohon maaf ya. Tapi dapat 1 bisa menjawab, dengan dapat 3 bisa menjawab, poinnya lebih banyak 3 bisa menjawab. Ya meskipun bisa menjawab karena apa? Jenengan nak ngambil 3 karena ngambil 1 kira-kira nak isi akeh 3 nggih. Nah, sama ini kan. Oke, begitu. Silakan. Saya mulai deh dari kelompok 1. Biar pakai ini. Silakan dijawab. Oke, terima kasih. Berhubung kami tadi hanya dapat 1 kertas, tapi yo orang-orang Pak. Nek wis ana kata-kata T, oke gampang. Iya tuh. Jawabannya pilot. Jawabannya Pilot. belum tentu. Masa sih? Lah kan orang pramugari bar. Tapi kan pemimpinnya Loh. Bapak Bos. Lah nak pilot kan ning ngarep nak pramugari kan nempel apa penumpang ayo pakai anu gitu kan bisa toh. Ini jawabannya ya. Katanya tadi pemimpin. Jawabannya pilot. Oke, luar biasa. Iya. Jadi yang pertama jawabannya pilot betul. Sekarang kelompok kedua. Dia pernah mbak tengah klub. Ya. Kelompok 2 di sini mendapatkan 2 penumpang dan kondektur. Sopir. Ya, betul. Sopir. Pak Kusi. Saya dapat 3 kertas, negara, pemerintah, dan rakyat, berarti presiden. Oke, luar biasa. Oke, selanjutnya Kami dari kelompok 4 mendapatkan 3 kertas. ini si paling gampang. Benar Pak. Yang pertama sekolah, kertas yang kedua murid, kertas yang ketiga guru. Ini saya berterima kasih kepada tim kami. Karena apa? Yang menunjukkan saya adalah guru. Tapi Pak Nur itu menunjukkan jalan yang benar dan yang diridhoi. Kami bertiga berebut, menimbang dan memutuskan. Tadi kan sudah dapat bocoran dari Pak Nasi dan Pak Jo. Semoga bocorannya benar. Jawabannya adalah kepala sekolah. Iya. Oke, lanjut. Ya, terima kasih. Nah, ini mesti salah lagi. Alhamdulillah kita dapat 3-3-nya. Setelah kita bersusah payah.
Setelah urusan kerja keras, kita mendapat manajer, karyawan dan perusahaan. Dan hasil diskusi kami ya, kami sepakat kita membedeknya direktur. Oh, menebaknya direktur. Terima kasih. Oh iya betul. Luar biasa. Kami dari kelompok terakhir mendapatkan 3 kata, yaitu pemain, peluit, dan jam. Hasil diskusi dari kelompok kami ini adalah wasit. Iya, betul. Iya. Oke, luar biasa Bapak Ibu ya semuanya. Ini memang tak pilihnya singkatan-kata gampang ditebak. Iya, banget tadi. Enggak. Suatu saat mungkin punya kreasi sing kira-kira nak mikir telung dino ki ra ngerti jawabane. Oke Bapak Ibu, kita refleksi sebentar nih. Menurut Bapak Ibu, kira-kira kalau kita kereta yang menarik kan lokomotifnya. Nah ini lokomotifnya kudu manut gerbong. Nah tetapi juga bukan berarti lokomotif tidak punya peran. Jadi meskipun walaupun dia di depan, di tengah, dan di akhir, dia punya perannya masing-masing. Betul nggak Bapak Ibu ya? Nah tolong berikan refleksi bagaimanakah kerja dan apa yang didapat dari game ini Bapak Ibu. Silakan. Ya. Terima kasih untuk kesempatan kelompok kami untuk refleksi apa yang sudah kita lakukan tadi. Tadi kan lokomotifnya ada di depan, kemudian ada 2 gerbong di belakang ini, contoh kelompok kami ya. Nah setiap gerbong ini memiliki peran. Contohnya seperti tadi mungkin kita salah konsepsi. Bu April sudah menepuk saya, kemudian saya meneruskan ke Pak Wid. Jadi mungkin saking bingungnya saya ketika dicek deh Bu April gitu, terus kaget. Ya, kaget. Kemudian meneruskan ke Pak Wid. Iya, ini sama-sama kaget juga, jadi bingung deh. Jadi mungkin di sini kita mungkin butuh yang namanya kolaborasi, artinya menyamakan persepsi ini nanti harus bagaimana. Jangan sampai kalau ini begini, yang satu begitu, ya tidak akan ketemu hasilnya dan tidak akan mendapatkan hasil yang terbaik seperti kami hanya mendapatkan 1. Tapi alhamdulillah dengan 1 ini tadi kita bisa menebak karena kata yang kita dapatkan kebetulan langsung mengarah. Coba kalau kita nanti tadi dapat penumpang, nah ini kita bingung mau jawab apa. Ya, kebetulan kita memang dapat kata yang ya, jadi intinya dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama dibutuhkan kolaborasi tim yang solid. Terima kasih. Terima kasih. Saya beri kata kuncinya kolaborasi tim untuk mencapai tujuan bersama ya Bapak Ibu. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Ini masih banyak. Silakan. Oke, Pak Gusti. Ini Pak Presiden. Terima kasih waktu yang diberikan. Kalau saya mengevaluasi dari kegiatan ini, berarti untuk mencapai suatu tujuan itu harus ada kerjasama. Kemudian yang di depan tidak harus diikuti karena di depan juga bisa salah, harus bisa mau menerima masukan dari belakangnya. Harus ada persatuan dan kesatuan untuk menyamakan persepsi. Terima kasih. Persatuan dan kesatuan persepsi. Iya, luar biasa. Ini adalah tim yang sederhana. Coba Bapak Ibu ya, nak tak kasih satu kelompok 4 orang yang terbuka itu hanya yang paling belakang, yang 3 depannya tutupan semua. Nah, itu strateginya harus luar biasa lagi Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Tujuan itu bisa ketika katakanlah sederhana
maka bisa mudah tercapai. Tetapi ketika misalkan visi itu dibutuhkan komitmen, ketangguhan, kerjasama yang memang harus solid, itulah yang dinamakan tim yang solid, Bapak Ibu. Jadi itu. Jadi berbeda kalau misalkan begini, tim kalau misalkan beranggotakan 4 orang, itu misalkan yang bisa kerjasamanya 2 orang, yang 2 ini pokoknya salah beda dewe, aku mau ngikutin. Kira-kira gimana? Sampai gak? Tidak sampai ya Bapak Ibu ya. Itulah yang namanya kerjasama tim, solid kolaborasi. Nah, kita minta kesimpulannya dari Ibu Kepala Sekolah, Bu Darti, tentang game. Terima kasih, Mbak Bu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Tadi dari refleksi teman-teman sudah dicapai kesimpulan bahwa satu tujuan itu harus ada kata persatuan dan satu persepsi, satu tujuan. Nah, Bapak dan Ibu, hanya 3 orang. Andai kata satu saja tidak berperan apa-apa, satu orang saja tidak berkontribusi apa-apa, dapatkah tujuan tercapai? Tidak. Demikian juga Bapak dan Ibu, di dalam sebuah organisasi kita melangkah panjenengan di kelas punya satu tujuan, tapi ketika panjenengan sudah metenteng, tapi ketika anak-anak guru yang lain masa bodoh, itu urusan dia yang mencetuskan ide tercapai tidak? Tidak. Sama Bapak dan Ibu, visi misi kita ciptakan bersama, itu menjadi pandangan kita bersama. Sekeras apapun saya bekerja, ya, sekeras apapun saya bekerja, tanpa dukungan dan peran serta Bapak dan Ibu tidak akan tercapai. Satu orang saja yang tidak memiliki atau tidak memberikan kontribusi untuk tercapainya visi dan misi kita, itu akan mengganggu jalannya sebuah pencapaian tujuan. Itu dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, semangat kita. Oke, luar biasa. Nah, betul tadi apa yang disampaikan Bu. Jadi kita berjalan beriringan bersama, berkolaborasi, tim yang solid. Bukan karena si A yang karena punya ide, bukan karena si B yang karena punya ide, tetapi adalah ide itu adalah gambaran dari keyakinan dan kebersamaan kita untuk mencapai visi itu. Oke, nah Bapak Ibu, untuk kita bisa memperjelas konsep apa sih yang namanya visi, apa yang namanya budaya positif, nanti akan kita belajar di sini. Yang pertama ingin saya sampaikan tentang budaya positif. Jadi begini Bapak Ibu, budaya positif ini berasal dari 2 kata, budaya dan positif. Budaya itu saya yakin Bapak Ibu sudah tahu, hal yang sudah biasa dilakukan dan terus menerus. Positif itu adalah sesuatu yang baik, kan begitu Bapak Ibu. Jadi pembiasaan yang terus menerus dan itu baik. Nah, apa saja sih Bapak Ibu? Nah, nanti kita akan lihat. Sebenarnya ketika saya di dalam pendidikan guru penggerak itu sebenarnya secara umum sebenarnya bukan untuk guru penggerak Bapak Ibu, tapi untuk semua guru di Indonesia. Nah, samplingnya memang diambilkan dulu dari guru penggerak, tetapi itu implementasinya harus dilaksanakan oleh semua guru. Jadi bukan, itu kan yang dapat guru penggerak, yang melaksanakan kan juga hanya guru penggerak, enggak Bapak Ibu. Jadi memang seperti dulu piloting KK13 ya yang ditunjuk dulu. Nah, kelamaan kan semuanya sama ya juga. Nah, di sini maka di dalam kita mengenal bahwa konsep tentang KHD, filosofi KHD, kemudian nilai dan peran guru, kemudian visi guru dan budaya positif, ini akan saling terkait Bapak Ibu. Akan saling terkait sehingga tujuan akhirnya apa?
ini adalah profil pelajar Pancasila. Jadi ini akan terkait. Nah, apa sih yang namanya filosofi pemikiran KHD, kemudian nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif. Kenapa kok bisa arahnya adalah profil pelajar Pancasila? Jadi ceritanya begini. Kita mengenal Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia ya Bapak Ibu ya. Jadi ini. Nah, beliau mengajarkan, mungkin yang sering kita kenal pasti ya Ingarso Suklodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi dan Dewan. Itu filosofi luar biasa yang disampaikan oleh beliau dan sampai sekarang masih dianut. Nah, hal lain juga bahwasanya beliau mengatakan, jadi pendidikan itu adalah proses menuntun kodrat alam dan zamannya. Maksudnya begini Bapak Ibu, anak yang lahir di era sekarang, di zaman sekarang, panjenengan mau ngajar pakai zaman purba, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Tidak bisa, ya, tidak bisa. Jadi kita yang harus menyesuaikan dengan anaknya, bukan anaknya yang harus manut kita, gitu loh maksudnya. Anaknya sekarang pengennya itu belajarnya nggak duduk angkat roh gitu, ya harus kita turuti, wong tipenya memang begitu kok. Kan begitu Bapak Ibu ya. Jangan paksakan, nak ubah sidik menang, nggak boleh. Bukan eranya sekarang loh. Kalau dulu ya tangannya dilipat kan begitu. Itu nggak boleh sekarang. Iya memang itu untuk menangan, tetapi jangan sampai ubah sidik langsung turun ya, nggak boleh sekali. Nah sekarang eranya juga era digital memang Bapak Ibu. Anak-anak dulu ya mungkin saya terkadang begini, dilematis ketika bawa HP dan tidak bawa HP. Betul ya Bapak Ibu. Jadi begini, ada sisi positif dan negatifnya memang. Tetapi bagaimanakah kita mengarahkan ke sisi positif yang itu yang menjadi tugas kita sebenarnya Bapak Ibu. Kalau di kelas saya memang saya memperbolehkan bawa HP, tapi hanya izin saya ketika dibuka. Kalau pas saya tidak memberikan boleh buka HP, boleh browsing, maka nggak boleh, harus di dalam tas. Tapi kalau misalkan tugas ini sumbernya ada di internet, jadi kita yang memang harus menyesuaikan tipe belajarnya anak didik kita, menuntun sesuai dengan kodrat zaman. Nah, kemudian kodrat alam itu yang bagaimana Bapak Ibu? Kita tinggal di Purwodadi. Dan kita harus mengajarnya, karakteristiknya adalah kebudayaan lokalnya Purwodadi. Gitu. Jadi dia tidak bisa mengajar dengan tipe orang Kalimantan, misalnya guru Kalimantan gitu ya, atau guru dari luar Jawa tinggal ngajar di sini, anak-anak disuruh menyesuaikan dengan budayanya mereka, nggak bisa. Mereka yang harus menyesuaikan dengan budaya alamnya kita di sini seperti itu. Kalau kita mau mengajarkan tentang perkembangbiakan gitu ya pada tumbuhan, ya samplingnya adalah tumbuhan yang ada di Purwodadi. Terkadang kita itu apa yang namanya miskonsep mencari tumbuhan, tetapi anak-anak itu kadang belum mengenalnya sama sekali, tidak familiar, sulit konsepnya. Itu harus yang paling mudah dulu, baru nanti mungkin pengembangan dikenakan dengan tanaman yang ada di Indonesia. Begitu Bapak Ibu. Inilah. Kemudian pendidikan yang berharga pada murid. Nah di sini dikatakan pendidikan harus berpihak pada murid dengan memperhatikan kemampuan, minat dan bakatnya. Jadi paling tidak begini. Ini saya melihat Bapak Ibu ya. Ketika PTS itu Bapak Ibu di pendidikan seni musik ya, saya itu membebaskan. Kalau dia pintar musik, pakai alat musik, pakai alat musik. Kalau dia pintar nyanyi, nyanyi. Saya nggak paksakan. Pokoknya kudu alat musik. Nah orang iso pakai apa? Nggak bisa. Pokoknya kudu nyanyi. Suara nih beliru nih mau tenang. Dan kira-kira bagaimana? Nggak akan bisa dipaksakan. Maka sesuaikan dengan kemampuannya. Jadi menilai itu sesuaikan dengan kemampuannya. Ya, begitu Bapak Ibu. Nah, ini hanya sampling. Jadi ketika misalkan Bapak Ibu punya trik-trik sendiri loh, bagaimanakah memfasilitasi dengan gaya belajar, kita yang harus berhamba pada murid, menyesuaikan dengan murid.
Jangan paksakan mereka menyesuaikan dengan kita. Mereka pasti akan memberontak dalam hatinya sih. Tetapi kalau dengan suara jelas nggak mungkin. Nah, didukani Pak Guru lebih kan begitu ya. Ini. Yang ketiga adalah guru itu adalah pamong penerapan budi pekerti. Betul Bapak Ibu. Guru tidak bisa mendikte dia jadi langsung jadi anak yang baik, yang punya akhlak, karimah, nggak bisa. Dia hanya bisa menuntun. Dia hanya bisa mengarahkan. Nggak bisa langsung dikandani. Misalnya ya, hari ini dia berkata kotor, besok nggak boleh berkata kotor lagi. Nggak empat Bapak Ibu. Tapi bagaimana mengarahkan dengan situasinya, ya memang kewajiban kita mengingatkan boleh, tetapi tidak bisa serta-merta kita ingatkan hari ini besok 180 derajat persen langsung berubah, nggak bisa Bapak. Itu yang harus kita pahami bersama di dalam perkembangan karakter. Ya, kita memang harus pelan-pelan, dengan pelan-pelan seperti itu. Dan tiap anak juga berbeda kemampuannya. Ini ya, ini yang memang eranya sekarang. Nah, mengapa di Jepang gitu atau di Cina, di Korea itu berbeda ya Bapak Ibu ya. Kalau mereka kelas 1 dan kelas 2 aja itu belum bisa baca, itu gurunya nggak masalah Bapak Ibu, nggak pusing. Jadi kelas 1 dan kelas 2 itu baru diajarkan huruf itu biasa. Tetapi kalau kita kan kebalik, pokoknya nak mau SD itu kudu bisa maca. Nah kita kebalik. Kalau di Jepang itu karakternya dulu yang dibentuk. Jadi karakternya dulu. Di Jepang saya pernah belajar di Tandukan itu. Sekolah itu nggak punya tempat sampah. Nggak punya Bapak Ibu. Mereka bawa makanan dari rumah, sampahnya dibawa pulang. Kemudian nanti di setiap kota itu ada yang namanya bank sampah, sudah dipisah. Kalau botol ada label itu, labelnya pasti dilepas. Botolnya yang dimasukkan, plastiknya berbeda lagi. Jadi sudah seperti itu. Jadi nggak ada sampah bertebaran itu nggak ada. Jadi seperti itu. Bahkan mereka kalau berangkat sekolah itu anak SD jarang yang diantar, semuanya pakai kendaraan umum Bapak Ibu. Iya. Dan itu luar biasa. Iya. Nah juga kalau di orang di Indonesia kalau sudah misalnya ya sudah naik bis tempat duduk anteng, nggak tahu entah itu ada orang bapak ibu atau orang masa bodoh, yang penting kan saya duduk. Kalau Jepang enggak, mereka berlomba-lomba. Kalau ada ibu-ibu apalagi yang sudah tua itu pasti akan diprioritaskan. Nah itulah. Jadi mereka yang diutamakan karakter dan kedisiplinan dan motivasi untuk kerja kerasnya dulu, berkreasi. Nah kalau kita kan yang penting bisa baca, nanti misalkan kalau nggak bisa mencipta ya beli. Nah di sana memang harus mencipta. Budayanya menanamkannya adalah sebagai pencipta, bukan konsumen. Ya, ini Bapak Ibu. Nah, kita mengenal sedikit Bapak Ibu tentang nilai dan peran guru penggerak. Ada mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Ini nilai guru penggerak. Sebenarnya nilai guru gitu aja sih. Nah, sedangkan ini adalah perannya guru, pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas belajar. Itu tugasnya guru. Jadi ayo kita bergerak bersama, misalnya Dua Brand ngajak diskusi ya kita namanya. Itu artinya memang di situ kita dituntut seperti itu. Ya. Kemudian bagaimanakah mencipta sebuah visi? Kalau itu kita kaitkan dengan visi guru penggerak, itu ada tahapannya yang namanya tahapan baca Bapak Ibu ya. BAGCA. Yang pertama B-nya itu buat pertanyaan yang bisa mengarahkan saya harus bagaimana ya. Ya seperti itu misalnya ya. Ambil pelajaran itu artinya apa yang sudah dilakukan kita, apa yang sudah dilakukan orang lain yang bisa kita ATM, amati, tiru dan modifikasi. Ini di sini ambil pelajarannya. Gali mimpi itu cita-cita panjenengan. Oh, saya kemarin tuh melihat ini. Oh, saya nanti di kelas saya mau saya ciptakan seperti ini. Nah itu di sini Bapak Ibu. Kemudian jabarkan rencana lah baru membuat schedule rencana.
Jadi memang betul, setiap action plan itu mewujudkan aksi yang memang terencana dengan baik. Jadi ketika kita membuat kegiatan, paling bagus memang ada action plan-nya, ada perencanaannya. Sekian sampai sekian, sekian sampai sekian, kegiatannya ini. Nah itu yang bagus seperti itu. Jadi memang apa yang tidak gerambiangan, nak bagi apa cucuk waktu ini kurang, habis, lebih apalagi susah, kan begitu Bapak Ibu ya. Jadi kemudian yang terakhir adalah atur eksekusi. Nah baru dilaksanakan. Ini tahapan baca. Nanti Bapak Ibu bisa menerangkan, misalkan saya ingin menjadi kelas inspiratif. Apa yang harus dilakukan? Buat pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk menjadikan kelas saya kelas yang paling inspiratif? Terus ambil pelajaran. Oh, saya itu pernah dulu studi di sekolah mana itu kelasnya bagus penataannya. Kemudian pajangan karya siswanya bagus-bagus, penataannya rapi dan sebagainya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah dari sini Bapak Ibu bisa menetapkan sampai dengan eksekusinya. Gitu Bapak Ibu. Nah tentang budaya positif seperti tadi ya, nilai-nilai keyakinan. Jadi begini, intinya begini sih Bapak Ibu. Budaya positif itu ada keyakinan dan nilai-nilai kebajikan positif yang baik yang harus kita lakukan. Bapak Ibu pasti bersol. Saya yakin nampaknya itu mesti ngadakan ini. Sing apik digowo, sing elek ditinggal. Jadi kisahnya Bapak Ibu. Budaya positif itu ya yang bagus dipakai, yang jelek ditinggal. Nyun sewu. Kita kadang bertanya dalam hati, kadang saya begini. Nah, datang terlambat, kalau tidak terlambat, saya yakin keyakinan Bapak Ibu mesti apik sing datang tidak terlambat. Betul tidak? Itu keyakinan. Tetapi keyakinan juga harus diikuti dengan eksekusinya gitu loh Ibu. Aku ngerti nak datang terlambat itu elek, tapi masih dilakukan. Iya masih carry. Lah itu artinya eksekusinya dengan keyakinan panjenengan itu bertentangan. Begitu Bapak Ibu. Paham ya? Nah, mau pirsa panjenengan, misalnya aku kira ngerti, iki jek jam dinas. Lah kok aku kalau harus kemauan iki. Lah kok aku balik neng pasar, neng lumpos. Wah, demi yang ngerti, itu demi gak pas. Tapi yang jadilah berarti antara keyakinannya dengan eksekusinya itu bertentangan. Gitu loh. Enggak, saya nggak ngerti. Jadi seperti itu. Nah, seperti ngedikane Pak Yai yang sing apik di gowo, sing elek di begitu. Budaya positif itu intinya itu Bapak Ibu. Nah, intinya itu. Oke, kalau ada pertanyaan begini Bapak Ibu ya. Nanti kita akan mengenal. Jadi yang pertama adalah tentang disiplin positif, itu ya sama lah, budaya positif. Teori kontrol ini yang nanti kita pelajari ini sama segitiga restitusi yang lebih kita pahami tadi. Supaya nanti penerapannya agak lebih mengenal. Saya fokuskan nanti di situ. Jadi ini sama. Nah, saya kenalkan dulu Bapak Ibu tentang apa sih yang namanya posisi kontrol dan segitiga restitusi. Jadi begini Bapak Ibu. Posisi kontrol itu adalah posisi seorang pemimpin di dalam bagaimana dia memecahkan terhadap suatu kasus. Dia memposisikannya di mana? Apakah sebagai pemberi hukuman? Apakah pembuat rasa bersalah? Apakah posisi teman? Posisi pemantau? Posisi manajer? Contoh begini paling sederhana Bapak Ibu. Saya ya, misalnya mau izin bubut ya, saya kepala sekolah ini misalkan sudah izin Pak Irwan datang terlambat gitu kan, misalnya ini Pak Irwan kenapa terlambat? Berbeda dengan begini.
silakan. Jangan masuk dulu Pak Irwan. Jadi begitu. Nah, misalkan lagi sudah parkir motor begitu, mau masuk, kemudian berdiri dulu di dekat yang bendera. Nah, berbeda ya. Itu berbeda Bapak Ibu. Jadi begini, kita bisa memposisikan sebagai pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, kemudian posisi teman, posisi pemantau, atau posisi manajer. Mana yang paling bagus Bapak Ibu? Manajer. Nah, yang paling kalau katakan kelas bawah itu adalah pemberi hukuman. Jadi ibaratnya begini, saya kasih sampling deh kata-kata yang diucapkan ketika misalkan kita di posisi kontrol. Loh, kok mati ya? Kan dulu. Oke. Samplingnya begini Bapak Ibu. Saya ambilkan ini kelas LMS-nya guru penggerak. Tiap malam sampai jam 12 jam 1 harus buka ini. Ini aja masih kadang harus perlu belajar. Gak apa-apa Bapak Ibu, belajar luar biasa. Oke, ini tipe penghukum. Nah, mulai dari sini deh. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi hukuman itu bisa berbentuk hukuman fisik atau bahasa. Itu menghukum. Misal orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa akan mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Kadang kan gini begitu, kuwi meneh, kowe meneh, Jordan meneh. Ya, ini. Iya. Jadi itu. Penghukum itu ketika dia bicara pasti dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ini tipenya penghukum. Ya, seperti ini. Nah, sekarang tanyakan kepada diri Anda. Ketika memposisikan ada anak murid Anda terlambat datang kelas, ya, kira-kira posisi Anda di sini apa enggak? Ini di posisi penghukum. Nah, lanjut. Oh ya, sedikit nih. Biasanya begini Bapak Ibu. Ketika kita berada posisi penghukum, mohon maaf ya, itu akan menimbulkan efek yang tertanam di dalam hati murid. Sampai tua terkadang masih diingat. Aku mungkin pernah datang terlambat di jewer Pak Jul misalnya. Nah, pernah dimarah-marahi Pak Jul, misalkan begitu. Itu akan teringat. Berbeda nanti kalau tidak di posisi penghukum, berbeda-bedanya nanti begini Bapak Ibu. Ya, kita bandingkan deh. Supaya nanti kita lebih mengenal tentang posisi kontrol. Yang akan saya tekankan hanya di posisi kontrol dan segitiga restitusi. Yang lainnya nanti kita bisa belajar bareng bersama. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, nak? Ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Sering kita kadang berkata begitu ya Bapak Ibu. Nah
jenengan sering ngendikan itu, jadi posisi jenengan itu adalah pembuat merasa bersalah. Nah, terus efeknya apa sih? Nah, biasanya gini, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Karena apa? Emosi akan tertanam rapat di dalam diri murid ini dan dia akan menahannya. Nah, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif, tetapi di sini dia seperti tertekan, menganggap dirinya salah terus, gitu. Itu yang ketika kita menerapkan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Nanti Bapak Ibu bisa habis ini. Nanti ada studi kasus yang kan Bapak Ibu diskusikan di kelompok, ya. Nanti saya tulis itu kasusnya. Oke, yang ketiga memposisikan sebagai teman. Jadi ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata begini, ayo bantulah demi bapak ya, misalkan begitu. Seperti apa ya, merayu gitu. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nanti ibu bantu untuk selesaikan. Pernah nggak bapak ibu? Ya. Ini berarti kita memposisikan sebagai teman. Biasanya suaranya itu ramah, akrab, bercanda gitu ya. Sederhana, senyum kayak apa ya? Artinya seperti tidak ada masalah. Tetapi tetap ada sesuatu hal yang dilakukan di situ. Nah, murid ini akan merasa senang, tidak takut dengan gurunya. Jadi ketika misalnya nggak selesai, nggak bisa gitu ya, uraiso terus, kadang kan gitu. Kamu lagi nggak bisa terus dijelaskan pengen bulan balik kok uraiso, maaf ya gitu. Ya nggak, betul ya? Ya, gitu. Nah ini berbeda dengan posisi yang pertama. Gak apa-apa, nanti bapak bantu deh mana yang belum bisa. Nah ini. Nah, gak apa-apa. Ya kita belajar di sini, ya. Nah selanjutnya setelah sebagai posisi memposisikan sebagai teman juga pemantau. Pemantau itu berarti hanya mengawasi Bapak Ibu. Mengawasi yang bagaimana? Jadi dia bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasinya. Kalau misalnya kita guru ya kita bertanggung jawab terhadap murid kita. Nah ini ada ini peraturannya apa ya? Hanya mengingatkan begitu. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini pemantau. Ya, kesepakatan kita apa? Nah ini pemantau. Tapi tetap dengan intonasi yang halus. Peraturannya apa? Berbeda, ya. Peraturannya apa ya? Beda nggak? Beda. Ya. Beda Bu Dewi ya? Oh beda. Jadi itu. Ini di posisi pemantau. Nah, lanjut. Terus biasanya di posisi pemantau ini dia nada suaranya akan lebih datar, bahasa tubuhnya lebih formal. Contoh gini antara guru dengan Adi. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Itu membangun konsekuensi pada posisi pemantau. Jadi meskipun mungkin tujuannya sama, nggak boleh mengatakan gini, kamu terlambat, nanti tak istirahat, nggak boleh istirahat. Beda Bapak Ibu ya, berbeda. Cara penyampaian itu akan berbeda pemahaman terhadap
diri siswa. Itu berbeda. Kalau di dalam ilmu psikologi itu tahapan perkembangan bahasa tubuh, bahasa verbal dan sebagainya itu akan benar-benar dipahami di sini. Begitu Bapak. Ini di posisi pemantau. Selanjutnya adalah terakhir di posisi manajer. Oke, ini posisi yang kalau diibaratkan posisi malaikat paling bagus. Ya, posisi terakhir adalah manajer. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Ini keterampilan yang luar biasa ketika dia sudah menguasai di posisi manajer. Ini luar biasa. Maka ketika di posisi manajer ini bahasa yang digunakan juga harus lembut. Apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Nah, ini tujuannya adalah supaya apa? Bahwa solusi itu adalah karena keyakinan perilaku dan bisa menemukan solusi atas perilaku yang salah terhadap dirinya. Jadi bukan paksaan, intinya bukan paksaan dari eksternal, tetapi itu muncul karena keyakinan diri internalnya. Oh, saya salah. Ya. Terkadang, mohon maaf ya, kita selalu begini. Hari Selasa besok kita tugasnya bawa ini ya. Ada yang anak-anak kadang lupa bawa. Ya meskipun sudah diingatkan gitu ya. Kamu itu loh disuruh bawa ini saja kok lupa. Nah kita itu tanpa sadar sebenarnya belum tahu alasan mengapa dia tidak membawa. Itu yang sering kita mungkin sebenarnya dia sudah bilang sama orang tuanya. Nah orang tuanya kadang kurang respon. Nah kita yang di sini nyalah ke murid. Sebenarnya anaknya sudah berusaha, sudah matur sama orang tuanya, tapi kadang ibunya kurang respon, orang tuanya kurang respon, atau lupa nggak terbawa. Jadi sudah disiapkan, tapi lupa nggak terbawa misalkan. Nah, itu yang kadang kita harus sadari bersama. Jadi beda kasus meskipun pada prinsip yang sama itu beda penanganan. Ya, ini. Ini di posisi kontrol manajer Bapak Ibu. Nah, lanjut supaya nanti tidak terlalu lama ya. Langsung saya tambahkan di segitiga restitusi. Jadi begini. Restitusi itu artinya pemecahan masalah atau menemukan solusi dari apa yang dia lakukan sendiri. Jadi intinya kalimatnya itu. Maka di sini ada kemampuan pada diri kita yang memang harus kita terapkan ketika kita menangani sebuah kasus, sebuah masalah. Kita beri nama studi kasusnya atau masalahnya harus kita lakukan dengan segitiga restitusi. Jadi begini Bapak Ibu, kelihatan nggak nih Bapak Ibu ya? Saya tak berbesar deh. Nah, sedikit sebentar Bapak Ibu ya. Segitiga restitusi yang pertama adalah kita harus memulai dari dasar. Jadi yang pertama memulai dari dasar, menstabilkan identitas. Maksudnya begini Bapak Ibu. Jadi ketika anak berbuat bersalah itu, kalau di dalam ilmu psikologi jangan langsung menghakimi. Kamu lagi nggak boleh. Ya. Itu tidak boleh. Jadi yang harus kita lakukan adalah gak apa-apa nak, kamu bukan satu-satunya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Tetapi dengan kata-kata itu kita harus menggiring, artinya mendorong bahwasanya itu ada keinginan dalam diri siswa itu supaya sadar bahwa saya salah dan saya harus bagaimana ya. Kan begitu Bapak Ibu.
Ya, ini. Jadi menstabilkan identitas. Biasanya kalau kita langsung marahi terkadang itu, mohon maaf, anak-anak bisa berontak. Betul nggak? Kalau di anak SD sih mungkin agak takut dengan gurunya. Atau kalau di SMA bisa berantem loh. Betul ya? Kan begitu. Ya. Ini. Saya pernah dengar di SMP mana ya itu. Gara-gara dimarahi gurunya balik kecegat. Pernah dengar ya? Itu. Nah, Pak Widodo pernah ngomong. Jadi karena apa? Terkadang meskipun posisinya sebagai murid bisa berontak ternyata Bapak Ibu. Ya, ini yang harus memang kita sadari. Jadi yang pertama harus kita stabilkan identitasnya. Ini. Yang kemudian adalah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Bagaimana caranya? Misalkan kamu kita bisa begini. Bisa bertanya, kenapa kamu melakukan seperti itu? Ya. Terus adakah cara yang dapat kamu lakukan untuk memperbaikinya? Jadi menuntut kita jangan paksakan kita yang menemukan apa ya namanya yang harus dia lakukan, tetapi dari internal mereka supaya mereka sadar terhadap berlakunya sendiri. Biasanya di psikolog kan diajar kayak gitu. Tapi terkadang memang kita manusiawi, kadang ya posisi kita tidak di posisi kontrol manajer ya, lebih banyak di penghukum atau pembuat merasa bersalah. Itu yang sering kita lakukan gitu. Kalau di posisi 4 atau 5 masih ya kita lakukan. Nah, selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Kira-kira kalau itu dilakukan baik tidak? Terus usaha kamu untuk memperbaikinya bagaimana? Nah, ini adalah menanyakan keyakinan. Seperti tadi, ngendikan Pak Yai sing ape digowo, sing elek, ya seperti ini. Kita dorong muridnya seperti itu. Itu loh maksudnya. Nah, ini tentang posisi kontrol dan segitiga restitusi. Sekarang saya punya kasus begini Bapak Ibu ya. Saya tadi sudah nge-print nih. Mohon maaf nih. Nanti diskusinya tidak berlama-lama ya. 5 menit cukup loh. Minta tolong. Ini supaya nanti kayak suatu hukuman di belum. Hah? Ada yang sama, ada yang beda. Gak usah tanya-tanya ya. Kamu soalnya gini gak? Gitu gak usah ya. Oke Bapak Ibu, ada kasus ya punyanya Bulis dengan punyanya Pak Sulma berbeda, jadi nggak usah tanya jawabannya berbeda karena kasusnya berbeda ya. Silakan didiskusikan. Jadi begini nanti, halo, saya akan berikan satu kertas. Saya ingin eksplorasi sebanyak-banyaknya pendapat panjenengan, tuliskan di sini. Tidak ada yang salah nanti ya. Yang salah itu kalau kertas ini masih kosong itu salah. Tetapi apapun yang tertulis di sini 100% benar. Salah benar. Saya yakin.
Kalau sudah punya schedule mau nulis, kalau belum boleh. Kalau mau menempelkan pakai yang berwarna-warna juga boleh. Tergantung kreasinya, silakan. Sudah saya sediakan liriknya, kalau mau dibuat apa-apa ya terserah. Biar lebih keren buat tempelin gambarnya kelompok ya boleh. Iya. Apa sih? Itu diskusikan ya. Jadi didiskusikan di dalam kelompok jawabannya apa. Dan biasa kan begini Bapak Ibu, mohon izin ya Bang, maaf ya. Tadi kita sudah game lokomotif dan gerbong nih. Jangan biarkan ketua kelompoknya yang kerja, yang dua anggotanya santai. Kasihan ya. Ya, kasihan. Jadi semuanya harus tim nih. Tadi sudah bisa merefleksi. Kalau kesepakatannya dibuat nggak boleh pegang HP dulu, nggak boleh pegang WA dulu ya silahkan. Itu kesepakatan kelompoknya masing-masing. Kalau misalkan mau sumber belajar pakai HP ya silahkan. Ya, jadi kesepakatan kelompoknya bisa berbeda-beda. Kasihan sama ibu. 5 menit lagi selesai ya. Jawabannya di kertas putih itu loh Bapak Ibu. Tulis. Seluas-luasnya jabarkan boleh Bapak Ibu. Atau mau dibuat pohon studi kasus atau rumah studi kasus atau mau dibuat kendaraan studi kasus, digambar-gambar kreativitas, terserah Bapak Ibu idenya bagaimana supaya nanti oh arahnya itu seperti itu, tujuannya ini seperti ini, bisa digambarkan kayak gitu Bapak Ibu ya. Boleh silakan. Mata ini tadi aja Pak. Segitiga restitusi nih Mamon. Nah, Satu proyek Bu, proyek kali Pak Irfan. Sudah selesai sebenarnya materinya kemarin loh Bapak Ibu. Ya, tinggal monitor apa ini Pak? Nah, sudah selesai tadi malam. Tujuan saya itu mengkira Bapak Ibu asyik mau screen ya. Supaya nanti sudah ada gambarannya, begitu sebenarnya tujuan tadi malam saya. Ajo, dalam Pak Jumjul Pak bisa nih Pak, ada yang irit sih Pak.
Yang lebih kecil. Di sana banyak Pak. Yang lebih kecil banyak Pak. Kecil ya Pak. Oke. Ini ada, silakan diambil. Warna laki nggak apa Pak? Ya. Ada yang pengabuannya sudah selesai nih? Iya, iya. Tapi itu ya. Atau Bapak Ibu mau lihat apa LMS tentang kata-kata yang diucapkan tadi. Yang tadi Pak sebagai Oke, siap Bu Lis. Request Anda akan dituruti. Yang mana Bu Lis? Gak Mbak Lis gak dituruti Pak. Iya dong. Iya dong. ini bukan yang tadi ada yang sebagai pemantau. Nah, ini. Nah, minta yang apa maksudnya? Tak serikan apa manajer, apa semuanya dari atas itu masalah. Oke, dari atas. Oke, siap. Ini tiap malam harus berasa seperti ini ya Bapak Ibu. Lagi Pak yang dari Pak sebagai ketua Penghukum ini nomor 1. Terus, oke. Membuat merasa bersalah. Terus nomor 3, tenang. Ini siap tulis. Iya, sebagai Pak.
Kalau besok mau belajar tak kasih user password saya nggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi jangan nanti pas Saya presentasi kalau ada uangnya. ya. Ya. Ketuanya kayak sama satu satu. Yang sudah selesai bisa pulang. Tiga menit berjalan mundur Bapak Ibu. Selesai? Oke. Kayaknya nih Pak Wid sudah ngasih sama Mbak Bu Jandri. Misalnya aja ketika saya berada di negatif. Nanti yang materi pokoknya yang penuh PDF saya share lagi nih Bapak Ibu. Nanti kalau semuanya mau coba-coba di Laos Kita sudah jawab soal Pak. Oke, sudah 3 kelompok yang menempelkan. Nanti masing-masing presentasi 2 menit saja. Ya. Kelompoknya Bu Jati itu pertanyaannya kasusnya sama dengan kelompoknya Pak Irwan. Kemudian kelompoknya Pak Petrus kasusnya sama dengan kelompoknya Bu Novi. Kelompoknya Pak Kustis kasusnya sama dengan kelompoknya Pak Irwan. Jadi, Ya? Ibu Dani betul tak Kusti ya? Ya, bahasa Inggris. Ya. Bahasa Inggris. Ini sama Bu Santi. Bu Eni sama Bu Santi nih, temennya Bu Jati nih. matematika. Iya. Oke, nanti perwakilan aja nih. Sun nih, atau mau kelompok mana? Yang Presentasi Pak Jo. satu satu kasus satu kelompok saja nih. Ya, ini kan sama. Ya. Setelah. Monggo. Langsung aja 3. Boleh diwakili oleh siapa saja boleh. Ketua kelompok boleh, salah satu anggota boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok gotong royong, saya mendapat mandat dari ketua kelompok saya untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Yang pertama pertanyaannya, langkah restitusi yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Mati listrik. Ya, saya ulang. Yang pertanyaan pertama, langkah restitusi yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Yang kelompok kami menjawab memvalidasi tindakan yang sudah memvalidasi tindakan yang salah yang telah dilakukan oleh Vivi dan Natali dan menyatakan keyakinan yang telah disepakati.
hati. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat dengan menawarkan dua pilihan. Yang pertama diskusi kelompok dengan tema penerapan keyakinan kelas, yaitu sesuai dengan segitiga restitusi, menanyakan keyakinan. Yang kedua dengan memberitahu kepala sekolah jika ada ketiadaan guru akan mengusulkan Ibu Eni kembali sesuai dengan segitiga restitusi validasi tindakan yang salah. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, posisi yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani kasus Vivi dan Natalis sebagai teman, ya, karena Ibu Eni menggunakan kata tolong bantu Ibu ya, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Nah, itu sebagai teman. Kemudian yang keempat, jika saya sebagai Pak Hasan menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi, mengapresiasi yang telah dilakukan oleh Ibu Santi melalui pendekatan restitusi pemecahan masalah yang terjadi di kelas. Terima kasih. Itu dari kelompok kami. Supaya nanti ini dengan kasus yang sama punyanya Pak Bid ya. Jadi kasusnya ini tentang Ibu Santi, kemudian ada Ibu Eni dan siswanya bernama V dan Natali. Kira-kira jawabannya ini Bapak Ibu ya. Nanti mungkin tadi tidak ada yang salah, semuanya betul. Jadi masing-masing punya persepsinya sendiri-sendiri, boleh. Langkah-langkah restitusi, jadi ketika kita diminta langkah-langkah restitusi itu kita jabarkan tentang segitiga restitusi. Prinsip yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagaimana dengan kita kaitkan dengan kasus ini, apa yang kita lakukan? Nah, pada tahap ini Bu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Dipanggillah, benar tidak, seperti itu. Jadi sambil ya konfirmasi supaya apa, kepastiannya yang dilakukan seperti apa. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian membuat keyakinannya bagaimana. Ini adalah langkah-langkah restitusi. Bapak Ibu bisa jabarkannya seperti itu. Ya, ini. Kemudian di pertanyaan yang kedua adalah apa tadi Pak ya? Oh ini. Apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang diusulkan mereka? Nah, restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai. Ini jabarannya ini. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Jadi ada bukti autentik dari situasi yang ada di dalam teks dijabarkan seperti itu. Jadi kita menelaah tersirat dan tersurat di dalam sebuah kasus. Mempelajarinya seperti itu ya. Ini. Terus dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Ini pembuat merasa bersalah. Misalkan ini menurut pendapat saya. Tapi kalau misalnya pendapatnya Pak Irwan, pendapatnya Pak W dan teman-teman berbeda dengan alasan yang mereka masuk akal berdasarkan teman mereka, ya silakan. Tetapi pada prinsipnya ada posisi kontrol yang memang itu berbeda tahapannya, berbeda caranya, berbeda penyampaiannya yang harus kita pahami seperti itu. Nah, kira-kira begini Bapak, begitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nanti jawabannya ini akan saya share nih Bapak Ibu supaya nanti mungkin kalau saya sepakati dulu nih Bapak Ibu. Kita sudah lebih dari 2:30, saya takutnya saya berdosa dengan panjenengan. Sampai jam 3? Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, oke. Jam 3 selesai Ki? Ya. Supaya nanti saya tidak berdosa ke panjenengan. Iya. Oke. Nanti lainnya Bapak Ibu ya. Lainnya nanti bisa saya akan share jawabannya. Panjenengan nanti potret hasilnya ini. Kemudian besok mungkin didiskusikan. Pak Gusti belum pas. Bu Dewi, Bu Elsa, sini. Diskusi lagi. Kemarin itu jawabannya kita cocokkan dengan yang PPT-nya
dari Pak Jun itu kira-kira bandingannya, oh bener genku gini Pak Jun, sama ingatkan saya kan begitu Bapak Ibu ya. Ini nggak masalah. Hah? Ya undang saya, siap saya datang. Ya itu. Nah itu tentang penerapan posisi kontrol dan segitiga restitusi di dalam kita menangani sebuah kasus, sebuah masalah yang mungkin ditimbulkan oleh dalam diri siswa kita, ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, selanjutnya adalah sedikit saya ingin menyampaikan tentang refleksi dengan metode 4P. Mungkin dulu Bu Enung sudah pernah menyampaikan, ya. Refleksi 4P, kenapa kita harus melakukan refleksi itu bagaimana tuh, mengapa? Jadi ini gambarannya, kita tahu posisi peristiwanya apa, perasaan kita itu bagaimana ketika kita belajar di situ, terus pembelajaran yang kita ambil itu apa, terus apa yang harus kita lakukan untuk penerapan dan sebagainya. Intinya begitu Bapak Ibu ya. Di proses belajar kita, ketika kita refleksi dengan strategi 4P itu seperti ini. Apakah refleksi hanya satu cara ini? Enggak Bapak Ibu, macam-macam. Ya. Terus bagaimana cara belajar? Bapak Ibu dulu pernah mungkin ada mengenal strategi belajar dengan merdeka. Pernah dengar ya Bapak Ibu ya? Merdeka itu M-nya apa, E-nya apa, R-nya apa, D-nya apa, E-nya apa, K-nya apa, A-nya apa. Itu tahapan urutan belajar, kemudian diakhiri dengan refleksi 4P. Nah, seperti itu. Itu belajar di dalam memahami sebuah konsep ataupun apapun seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sebelum nanti kita minta kesimpulan kemudian penguatan dari Ibu Kepala Sekolah, izin saya mengenalkan lagu 3 Kata Ajaib. Mohon izin Bapak Ibu ya. Ini bagian dari nilai-nilai kebajikan. Saya Bapak Ibu mohon maaf ya. Jadi ini yang nulis anak-anak tentang nilai-nilai keyakinan kebajikan yang positif, misalnya kerjasama, kemudian harus hemat, kemudian ada apa nih? Selalu tersenyum untuk semua orang. Nah, misalkan ini yang nulis anak-anak, keyakinan mereka, dan salam dan sebagainya. Nah, yang kita kenalkan ini aja sih, 3 kata ajaib, ya, yang saya ingin mencoba di kelas saya. Misalkan tegur siswa saya 4P kalau misalkan masuk ruang guru tidak mengucapkan salam dulu, ya, silahkan ditegur, ingatkan. Saya selalu mengingatkan gitu, dimanapun kamu berada, dimanapun kamu masuk, jangan lupa salam. Gitu, silahkan diingatkan, nggak apa-apa Bapak Ibu. Nah, ada lagu yang mungkin supaya nanti kita bisa mengenalkan dengan siswa-siswa kita. Jadi lagunya pakai lirik akhirnya itu di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang-senang. Oke, jadi lagunya gini. Di sini salam, di sana salam, di mana-mana ucapkan salam. Berbuat salah, berbuat salah, berbuat salah, ucapkan maaf. Terima kasih semua, ku sampaikan kepada siapa saja yang sudah membantuku. Terima kasih semua, ku sampaikan kepada siapa saja yang sudah membantuku. Lah kunci takit 3 hari 3 malam gak tidur Bapak Ibu. Oh gak melek, betul melek. Ya, oke. Kita mau coba nih. Saya mau dengar suaranya. Bu Novi sini Bu Novi. Sama, betul. Lebih aman dengan Bu Elsa. Sini Bu Elsa. Oke. Nanti semuanya bernyanyi, tapi saya minta yang maju Bu Novi sama Bu Elsa. Gitu lah gantian. Ini satu yang ganti. Mana tadi punya yang satu? Ini diganti Pak. Oh ya. Silakan. Sini Pak Bel. Ini diganti di sini. Liriknya diganti Di sini Bambang. Mohon Bapak, belum waktunya Pak Pedi. Oke Bapak Ibu, mari kita menyanyikan bersama lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang, tapi versinya Pak Ju.
Iya. Oke, mari bersama-sama 1, 2, 3. Di sini salam, di sana salam, di mana-mana ucapkan salam. Berbuat salah, berbuat salah, berbuat salah, ucapkan maaf. Terima kasih semua, ku sampaikan kepada siapa saja yang sudah membantuku. Terima kasih semua, ku sampaikan kepada siapa saja yang sudah membantuku. Terima kasih. Terima kasih Bu Elsa, Bu Novi. Nanti kalau minta traktiran nanti malam ya. Oke. Tujuan saya sebenarnya mengenalkan supaya ini membiasa. Saya ingat satu siswa yang ketika pulang tuh mesti mengucapkan salam dan terima kasih. Namanya Rehan Sintan. Tak ingat terus setiap pokoknya pulang salim gitu. Assalamualaikum Pak Jo, terima kasih Pak Jo gitu. Setiap pulang gitu. Jadi paling tidak saya tidak mentarget semuanya langsung bareng-bareng enggak. Tetapi paling tidak ada yang nyekel 1, 2, 3 itu luar biasa. Nah, ketika misalkan ada siswa kelas 4B yang masuk di ruang guru kok tidak mengucapkan salam, ingatkan saja Bapak Ibu. Kesepakatan keyakinan di kelas, gitu ya. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu, ini sudah saya share. Kalau mau diadopsi yang lain juga boleh, atau sama ekspert juga boleh ya silahkan. Tujuannya adalah bagaimanakah menanamkan keyakinan yang baik tentang nilai-nilai kebajikan yang baik untuk siswa kita di dalam menerapkan budaya positif. Itu ya Bapak Ibu, sekilas tentang budaya positif, sekilas tentang posisi kontrol, dan sekilas tentang segitiga resolusi, pemahaman yang mungkin sederhana tetapi juga insya Allah membawa luar biasa manfaat bagi kita. Kita minta penguatan terlebih dahulu dari Ibu Kepala Sekolah. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, mengenal tata budaya positif, satu topik dalam PMM yang saya 5 kali mengerjakan post-test tidak lulus. Mau dibantu Mbak Jati? Mohon Mbak. Saya ingin mengetahui posisi saya itu di mana. Posisi saya itu di mana? Saya itu posisi penghukum atau posisi membuat rasa bersalah, dan ternyata saya sudah berusaha untuk menjadi di posisi manajer, tapi justru tadi pagi baru saya laksanakan membuat rasa bersalah. Ketika Kalista datang terlambat, alah kamu lagi, saya gitu ya, terus terang pagi tadi, alah kamu lagi. Kemudian saya ingat tadi sore Pak, tadi sore saya kemarin kan saya izin untuk menengok anak saya karena sakit. Kemudian anak saya pengen apa-apa pulang saja, aku pengen pulang saja. Kemudian kan saya kesana nengok itu bersama, pikir saya bawa oleh-oleh nanti bersama teman-temannya. Jadi bawa buah juga banyak. Tapi kan nggak mungkin saya bawa pulang. Ya kan? Saya tinggal di kosan. Ini nanti buat Inggit sama Cici ya. Iya tante gitu. Kemudian ketika pulang yang namanya Inggit itu, tante terima kasih oleh-olehnya, ini buat kami bertiga. Nah, kemudian saya tuh ngetik. Saya maaf merepotkan. Nah, nggak apa-apa Inggit, saya tuh seperti itu, tapi belum saya kirim. Ini temanmu Inggit itu mengatakan berarti, tipu barisanmu yang mau saya bawa, coba kirim saya. Lah kenapa? Jangan mengatakan tidak apa-apa. Ternyata si Inggit ini kasusnya Pak, dari orang tuanya tuh selalu anak yang selalu dipersalahkan. Jadi kalau ibu balas ke Inggit kok tidak apa-apa, membuat dia semakin bersalah. Tapi enggak kok, Inggit sudah banyak membantu tante gitu Bu, ben gede hati nih. Seperti itu. Jadi
mau nitip kamarnya anti ya, nitip kalau di Semarang nggak punya anti ya, nitip kamarnya Kinan ya, Inggit ya tante mohon maaf motornya saya pakai karena bilang nggak bawa motornya kan selalu nebeng Kinanti gitu. Saya juga untung karena anak saya kan diboncengin gitu. Itu kalau saya bilang nggak apa-apa Inggit, dia semakin merasa bersalah. Karena apa? Orang tuanya pendokter selalu dia bersalah. Karena hanya gara-gara gini Bapak dan Ibu. Bapaknya tuh lulusan UGM. Jadi menjadi kebanggaan dulu lulusan UGM itu adalah orang Loliban. Kalau kamu nggak bisa masuk UGM, Bapak saja masuk UGM. Gitu loh. Jadi ini jadi pembelajaran kita. Dan ternyata dari pembelajaran ini pembelajaran bagi kita. Ayo kita di kelas. Ya, kita di kelas memposisikan diri. Yo, aku yang masih penghukum, aku yang masih pembuat rasa bersalah. Ya, tidak langsung ke manajer lah. Paling tidak kita sebagai teman dulu, sebagai pemantau, dan sebagai lambat laun akan kita bisa menjadi peran kita sebagai manajer. Bapak dan Ibu, apa yang kita lakukan hari ini sia-sia belaka. Bapak dan Ibu pulang sampai jam sekian akan sia-sia belaka kalau tidak ada komitmen dan gali mimpi serta eksekusi. Mari ya, yang saya tunggu adalah ya eksekusi di kelas Bapak dan Ibu. Ya, eksekusi di kelas Bapak dan Ibu. Permainan pertama sudah mengajarkan guru gak berarti apa-apa tanpa didukung murid. Mempunyai kepala sekolah ya, satu saja di antara Bapak dan Ibu, setinggi apapun cita-cita saya, sekeras apapun saya bekerja, tidak akan terlaksana. Yang mengajarkan kepada kita hal yang sederhana. Mbak Lina, saya ingat kata-kata Mbak Lina kemarin. Mbak Lina di kelas 2A ada testimoni dari Blora nih, katanya anak-anak ibu aktif gitu. Ya Bu, kalau anak-anak tuh mau Bu aktif kalau diajak-ajak bermain. Nah, ketemu kata kuncinya kan? Ketemu kata kuncinya. Tahu bahwa kita di SD itu anak-anak adalah dalam masa bermain, ajak permainan di Mbak Rini ya, di Mbak Rini tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk 3 tuh nggak bunyi terus hebohnya bukan main ya. Kemudian di tempatnya Bu Is hanya di gambar begitu saja, ternyata juga pembuat itu. Nah, ciptakan kehebohan-hebohan di kelas Bapak dan Ibu, tetapi dalam rangka belajar. Kalau di kelas 4B sudah banyak dilakukan, 4A juga sudah banyak. Masing-masing kelas punya ciri khas masing-masing. Sekaligus di sini kita adalah rekreasi. Kata Bu Ati kemarin, kalau saya sekolah itu berangkat sekolah saya anggap sebagai rekreasi kok. Saya ketemu murid yang begini, saya ketemu murid yang begini, dan itu cuma kita yang punya. Guru Bapak dan Ibu ya, cuma kita yang punya guru, suatu anugerah yang luar biasa ya. Kita juga sekaligus, oh kelasnya Pak Jo ternyata seperti ini ya, kelasnya sumpuk bukan sumpuk ya, penuh dengan tapi coba penuh dengan apa, miliknya siapa, hasil karya siapa. Masa kelasku nggak bisa, Pak Jo aja bisa kayak gini kok. Ya Pak Jo aja bisa kayak gini. Aku kudu luwih iso. Kelasku yang ngono kae, luwih. Nah, satu usulan kemarin hasil diskusi Bu April, Mbak Jati, saya nanti akan sediakan piala bergilir untuk kelas paling bersih dan kreatif dan kelas inspiratif. Ya, satu nanti akan saya sediakan piala bergilir untuk ketertiban upacara sama nilai berhasil.
Ibu, dulu kalau kita upacara, ya siapa yang bicara? Saya atau kalian? Sekarang kita sudah tidak perlu seperti itu. Meskipun kita banyak orang. Gitu ya Bapak dan Ibu. Sekali lagi, hari ini kita bertemu, hari ini kita pulang terlambat, hari ini kita bermain-main, berdiskusi dan seterusnya, akan sia-sia belaka tanpa ada implementasi di kelas masing-masing. Terima kasih Pak Jo. Peran guru penggerak memang harus bergerak, tergerak dan menggerakkan. Lah, yang digerakkan ya harus mau bergerak gitu. Dan terakhir, kelompok paling solid, ya kelompok paling solid menurut pengamatan saya adalah kelompoknya Pak Kusdi. Kenapa? Satu, dia memiliki kode khusus ya. Ternyata nyebrek bokong kini salah. Meskipun Pak Kusdi nggak berani, tapi itu sudah sepakat. Ya satu sepakat. Bu Jati sebenarnya hampir kalah dengan Bu Jati, Pak, kelompoknya Bu Jati. Cuma Bu Jati diem. Tapi tunggal ini kan dudek-dudek. Lah sih duduk ini kan ditutup ya ora ngerti no. Ya, ini paling ya. Kemudian kelompoknya Pak Kusdi itu begitu bertiga nulis kabeh sudah tahu apa tugasnya. Kemudian menanyakan, Pak, spidolnya terlalu besar nih sehingga ada solusi untuk memecahkan masalah, tapi orang geger gitu. Ya, tapi ada juga di sini kelihatan Bapak dan Ibu. Masa bodoh mending aku tak karep-karepmu kono ya ada. Tapi ada juga yang caranya berbeda-beda. Aku tak mau coba nih Mbak HP usul begini, satu nulis ini kelompoknya ini penulisnya hanya satu, yang lain baca di HP. Ya, tapi semuanya alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semuanya sudah berkontribusi. Terima kasih, selamat Bapak Jo, selamat teman-teman, selamat untuk berkarya, selamat untuk bergerak, menggerakkan murid-murid kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Juga saya menambahkan, saya sepakat sebenarnya kelompok paling bagus kelompoknya Pak Kusdi, luar biasa. Sepakat saya dengan Bu. Mengapa? Jujur ya, enggak. Biasanya kan gini sewu ya. Nah, Pak Kusdi wes sepuh gitu ya. Wes kamu nulis tak amat. Pak Kusdi nulis diri. Itu yang sungguh sangat luar biasa. Ya, jarang sekali. Mohon maaf, saya harus jujur itu. Dan itu luar biasa. Saya amati satu persatu. Nah, itu yang namanya kerja timnya bagus kayak gitu. Jadi tadi malam kan saya memang jangan memandang gender, jangan memandang usia dan sebagainya. Tujuannya adalah semuanya ketika kelompok itu kedudukannya sama. Gitu. Satu lagi Mbak, ketika Mbak Dewi biasanya geger, heboh gini, bisa tenang di samping Pak Kusdi. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa untuk kita semua, luar biasa untuk Bapak Ibu semua. Insya Allah semoga kegiatan ini bermanfaat dan nanti kita mungkin bisa sambung untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya yang mungkin memadu keakraban dan kesepakatan untuk tujuan yang baik untuk sekolah kita ya. Oke, kita tutup dengan salam, mohon izin ya Bapak Ibu ya, ketika nanti salam ucapkan selamat sore, jawab aja selamat pagi gitu ya. Pagi luar biasa, salam SD 4 bisa? Selamat sore Bapak Ibu. Pagi luar biasa, salam SD 4. Terima kasih Bapak Ibu, sekian dari saya dan kita akan bertemu untuk kegiatan berikutnya. Mohon izin, mohon maaf atas segala kelewat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.